Oke, kali ini kita belajar tentang gimana caranya jualan. Wah, ini banyak teman-teman nih yang nggak tahu caranya jualan. Nah, kita di sini nyontek nih sama sebuah buku yang bagus banget, judulnya Marketing Revolution, bukunya Pak Tung Desem Waringin, di mana Pak Tung Desem Waringin di sini membocorkan 5 jurus jualan. Nah, apa aja jurus-jurusnya? Di bukunya Marketing Revolution, Pak Tung Desem Waringin, nah, ini memberikan syarat ya, yang paling wajib itu adalah produk atau jasanya bagus dan bermanfaat. Ya, bagus dan bermanfaat. Jadi jangan jualan produk atau jasa yang tidak bagus dan tidak bermanfaat. Percuma. Ya mau dengan cara apapun yang gak bakal laku. Oke, kita bahas apa aja sih 5 jurus jualan itu. Oke, kita bahas yang pertama adalah membuat penawaran yang menarik. Artinya apa? Ini untuk itunya jelas. Nah, contoh kita menjual baju ya. Apa baju itu fungsinya buat apa ya? Buat kita mungkin fashionable, buat kita mungkin lebih menarik dilihat orang. Nah, biasanya kalau fashion ya itu biasanya ada namanya potongan harga atau diskon. Nah, nanti harganya bisa dicoret ya, harganya seharusnya 200.000 diskon 50% jadi 100.000. Ya sebenarnya sih ya, ini buka-bukaan aja. Harganya memang 100.000, tapi diangkat dulu jadi 200.000 kemudian dipotong, atau teknik namanya markup and cut. Jadi begitu menarik ya, yang dilihat baju, wah gila harga 200.000 jadi 100.000. Ya sebenarnya itu sama aja. Nah mungkin beberapa hal yang bisa bikin menarik selain mungkin baju ya, mungkin kalau kita beli online ya, ada yang namanya diskon atau gratis ongkir ya. Jadi udah diskon plus gratis ongkir ya, seperti di Shopee itu menarik banget ya, di TikTok juga menarik banget, bisa membuat orang tuh tertarik buat beli barang yang cuman 30.000 ya, tapi yang harusnya ongkirnya 20.000 bisa gratis. Itu kan juga menarik. Nah selain itu mungkin ada promo-promo yang lain ya yang lebih menarik, seperti buy one get one ya kan, atau buy five get one ya. Intinya beli banyak ya, untung tetap buat si konsumen, untuk si penjualnya, konsumen juga tetap untung. Nah jadi sama-sama untung nih, penawarannya yang menarik. Yang kedua yaitu bisa dipercaya. Seberapa menariknya penawaran kita, kalau kitanya tidak dipercaya ya susah. Nanti dia akan menanya, beneran nggak nih? Kita nggak bisa jawab, ya selesai, nggak akan terjual. Karena no trust, no sales, tidak ada kepercayaan, tidak ada penjualan. Nah, bagaimana trik apa aja yang bisa dipakai untuk bisa dipercaya? Nah, biasanya kita bisa pakai namanya garansi. Garansi uang kembali kalau produknya palsu, atau mungkin jika mungkin kalau fashion pakaian nggak puas atau nggak muat, itu bisa dikembalikan ya kan, garansi uang kembali dan sebagainya. Ada juga testimoni, itu testimoni dari orang-orang terpercaya, testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan produknya ya. Artinya orang tuh bisa percaya lewat testimoni atau review orang lain ya. Seperti kita beli kalau di marketplace itu, kita pasti lihat juga, wah ini udah banyak belum yang beli, sudah berapa orang yang kasih review. Nah dari situ kita bisa belajar percaya. Tapi benar-benar bisa dipercaya ya, nggak cuma produknya aja atau jasanya, tapi kitanya sebagai sellernya itu dipercaya apa enggak ya, reputasi kita bagus apa enggak, itu juga bisa jadi faktor kita bisa dipercaya atau tidak. Yang ketiga itu cara penyampaian yang tepat. Nah cara penyampaian yang tepat ini maksudnya gimana ya? Bahasanya tuh begini, urutannya terbalik, hasilnya bumi dan langit. Nah maksudnya gimana ya? Kalau kita jelaskan harga dari, wah ini harganya 100.000 ya, ada lagi nih yang lebih bagus 200.000, wah ada lagi nih yang lebih bagus lagi 500.000, wah ada yang paling bagus sih 1 juta. Kita menggunakan cara itu, biasanya orang akan melihat harga 100.000 itu ya beratnya sudah yang mahal gitu. Ternyata ada yang lebih mahal lagi, wah ada yang lebih mahal lagi. Jadi orang akan menganggap itu 100.000 aja udah mahal, apalagi 1 juta gitu. Tapi kalau kita balik, ini ada produk nih luar biasa bagus, terbaik segala macam, harganya 1 juta ya. Cuman ya kita bikin yang namanya hukum perbandingan. Ya, kalau mau versi ekonomisnya atau versi murahnya, ini juga sama-sama bagus, sama-sama keren, juga sama-sama bermanfaat. Cuman ini khusus buat teman-teman yang mungkin budgetnya minim. Ini versi ekonomisnya, cuman 100.000 gitu. Ya, kita bisa lihat 100.000 akan dinilai sangat murah karena pembandingnya adalah 1 juta. 100.000 ke 1 juta itu 10 kali lipat ya. Jadi orang bisa menganggap, wah ini barang tuh 10 kali lipat lebih murah, tapi tetap bagus. Ya itu namanya hukum perbandingan. Jadi menggunakan cara-cara yang tepat gitu ya, biar kita nggak ditolak. Yang keempat yaitu target market yang tepat. Ya kita menjual barang yang bagus ya kan, caranya tepat, bisa dipercaya. Ya tapi kalau target marketnya nggak tepat ya nggak bakal laku. Nah karena apa? Target market yang tepat itu biasanya ya dia butuh, ada kebutuhan buat dia juga mau karena memang dia ya udah cocok, dan yang terakhir punya duitnya.
Orang itu kalau butuh mau tapi nggak punya duitnya juga kan agak susah tuh. Ya contoh kita jual mobil nih ya, mobil Mercedes Benz ya, yang CLA harganya 1,2 miliar gitu. Wah, orangnya butuh buat flexing-flexing misalkan, dia juga mau. Tapi ya duitnya cuma 120 juta, ya jadinya malah beli Calya ya, bukan beli Mercedes Benz gitu. Jadi ya duitnya ini ya disesuaikan dengan target marketnya, ada low, middle, ada up. Jadi kita tiga kelas, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas ya. Jadi kita bisa segmentasi market yang tepat untuk menjual produk kita biar sesuai dengan target market yang tepat. Nah, yang terakhir itu adalah hukum keterbatasan. Apa sih hukum keterbatasan? Intinya hukum keterbatasan adalah yang bisa menjawab kenapa aku harus beli produk di kamu sekarang. Kalau kita bisa jawab, oke, aku beli produk di kamu sekarang. Wah, itu kita pasti laku keras. Nah, rata-rata orang itu lupa tidak membuat namanya hukum keterbatasan. Kenapa saya harus beli mobilmu? Ya, bilang ini mobil limited edition atau mobil ini stoknya cuma satu. Besok kalau udah terjual udah nggak ada lagi. Nah, sesuatu hal yang bagus, yang bermanfaat, yang luar biasa. Tapi kalau banyak jumlahnya, artinya tidak terbatas, ya jadi tidak bernilai. Tapi kalau kita bisa membatasi sesuatu itu jadi bernilai. Ya contoh kita jualan oksigen ya. Oksigen kalau kita jualan di luar ya mungkin nggak laku. Tapi kalau kita jualan di dalam di rumah sakit di ICU itu sangat laku ya, karena orang harus pakai oksigen sekarang karena kalau nggak dia mati gitu. Jadi hukum keterbatasan. Kenapa aku harus beli produknya di kamu sekarang? Yaitu biasanya kita batasi dengan dua. Bisa jadi namanya jumlah atau kuantitas. Kita juga bisa batasi secara kualitas, baik dari segi pengiriman. Misalkan kalau beli sekarang ya selain gratis ongkir kita juga kasih yang namanya pasti sampai 1 hari ya, karena belinya sekarang. Tapi kalau belinya besok ya kita kirim yang mungkin sampainya 3 hari. Jadi kalau orang butuh di waktunya, kualitasnya, kita bisa jual hukum keterbatasannya di situ. Ya atau di jumlahnya, ya ini maaf ini cuma ada 5 ya stoknya. Nanti kalau sudah habis belum bisa beli lagi, nanti bisa nunggu 2 tahun lagi gitu. Jadi bikinlah sesuatu terbatas ya sehingga orang itu akan berebut membeli. Jadi 5 jurus jualan tadi kita ulang. Yang pertama membuat penawaran yang menarik. Yang kedua bisa dipercaya. Yang ketiga cara penyampaian yang tepat. Yang keempat target market yang tepat. Dan yang kelima adalah hukum keterbatasan. Nah, jadi praktekkan 5 jurus jualan ini. Saya doakan semoga jualan Anda laku semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.